Satreskoba Polres Malang menangkap 2 tersangka pengedar narkoba jenis sabu yang diduga merupakan jaringan lapas. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengedarkan dengan sistem ranjau atau mengirim sabu kepada pemesan dengan cara ditanam di satu tempat. 2 tersangka pengedar narkoba jenis sabu yang ditangkap Satreskoba Polres Malang berinisial T dan MH. Keduanya ditangkap beserta sejumlah barang bukti sabu siap edar sebanyak 1 ons 2 gram. Dalam menjalankan aksinya, tersangka mengirim pesanan kepada pemesan dengan cara ranjau atau ditanam di satu tempat. Untuk satu paket sabu seberat 3 gram dijual antara 400 hingga 500 ribu rupiah. Kedua tersangka ini diketahui merupakan orang suruhan dari seorang bandar yang diduga dari jaringan lapas atas nama Syarif yang saat ini masih buron. Untuk setiap 1 ons penjualan sabu, kedua tersangka dijanjikan mendapat imbalan sebesar 10 juta rupiah. Saat ini kasus masih dalam pengembangan Satreskoba Polres Malang. Sementara akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan telah diamankan 1 orang yang berinisial MH alias Bedel. Kemudian di tangan yang bersangkutan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 3 paket sabu dalam ukuran plastik kecil seberat 2 gram. Kemudian setelah dilakukan penangkapan ini, anggota narkoba kembali melakukan pengembangan dari mana barang bukti tersebut berasal, dan dari si pengakuan si tersangka MH ini akhirnya yang bersangkutan menyampaikan bahwa barang tersebut diperoleh bersama-sama dengan tersangka lainnya yang berinisial T. Kemudian setelah dilakukan upaya paksa dan penangkapan terhadap 2 orang tersangka ini, kita lakukan penelusuran lebih lanjut dan akhirnya didapat keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu ini diperoleh oleh 2 tersangka ini, diambil oleh kedua tersangka ini secara ranjau, diperintah oleh seseorang untuk diambil di kawasan sekitar RSI Gondang Legi, Rumah Sakit Gondang Legi. Dan kemudian apabila nanti barang bukti yang telah diambil dari RSI ini sebanyak 100 gram lebih ini bisa dipasarkan ataupun dijualkan semuanya, si tersangka nanti akan mendapatkan komisi ataupun uang sebesar 10 juta rupiah. Kalau keterangan dari kedua tersangka ini, barang tersebut mereka hanya menjalankan perintah dari seseorang yang bernama Syarif, yang diduga itu merupakan jaringan yang berada di dalam lapas. Kemudian nanti Syarif inilah yang memerintahkan, misalnya taruh 1 paket di wilayah sini, taruh 1 paket di wilayah Gondang Legi gitu. Nah, jadi mereka ini hanya meranjau sesuai dengan arahan dan perintah yang disampaikan oleh bosnya tadi. Yanto Yancong melaporkan. Okupansi penumpang kereta api pada libur Hari Raya Isra Mi'raj dan Hari Raya Nyepi naik hingga 30% dibanding hari biasa. Kenaikan penumpang pada hari libur 2 hari tersebut mayoritas didominasi penumpang jarak jauh tujuan Jakarta. Libur 2 hari di akhir pekan ini, ada 2 hari libur yakni peringatan Isra Mi'raj yang jatuh pada Kamis 11 Maret kemarin dan Hari Raya Nyepi pada Minggu 14 Maret membuat okupansi penumpang kereta api meningkat. Di stasiun Malang sendiri, pada liburan kali ini okupansi penumpang kereta api naik hingga 30% untuk kedatangan maupun keberangkatan. Manajer Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya, Lukman Arif mengatakan, jika biasanya dalam sehari jumlah penumpang di stasiun Malang berkisar di angka 1.000 orang, namun pada libur 2 hari raya ini, jumlah penumpang di stasiun Malang untuk hari Kamis dan Minggu naik menjadi 1.200 hingga 1.300 orang per harinya. Jumlah tersebut hampir sama untuk kedatangan penumpang maupun keberangkatan penumpang dari stasiun Malang. Sementara untuk tujuan penumpang sendiri mayoritas didominasi oleh penumpang jarak jauh dengan tujuan Malang-Jakarta untuk kereta api jarak jauh, sedangkan untuk jurusan lokal didominasi tujuan Malang-Surabaya. Sementara itu meningkatnya penumpang kereta api pada libur kali ini, PT KAI DAOP 8 Surabaya menambahkan 2 kereta api yakni kereta api Kartanegara tujuan Malang Purwokerto dan kereta api Brawijaya tujuan Malang Gambir. Ya, di libur Isra Mi'raj dan Hari Raya Nyepi 14 Maret nanti memang terjadi peningkatan volume penumpang di stasiun Malang.
Jika per hari rata-rata ada 1.000 penumpang yang menggunakan jasa angkutan kami, di hari libur tersebut naik sekitar menjadi 1.200 atau 1.300 penumpang yang menggunakan jasa angkutan kereta api dengan berbagai kota tujuan. Di tanggal 14 Maret nanti di Stasiun Malang ada keberangkatan 2 kereta api baru, yaitu kereta api Kertanegara dari Malang dengan tujuan akhir Purwokerto dan juga kereta api Brawijaya dari Malang tujuan akhir Gambir. Simon Alfredo melaporkan. Setelah beberapa hari dilakukan penutupan untuk roda 4 dalam rangka perbaikan, kini Jalan Raya Lebak Sari Ngeroto sudah bisa dilintasi kembali roda 4 dengan pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan, arus kendaraan bisa kembali normal. Setelah mengalami longsoran pada Jumat sekitar 2 minggu yang lalu dan Jalan Raya Lebak Sari Ngeroto sempat dilakukan penutupan untuk akses kendaraan roda 4, kini jalan penghubung Malang Kediri sudah kembali bisa dilintasi kendaraan roda 4 maupun lebih karena perbaikan jalan sudah hampir rampung sepenuhnya dan tinggal menyisakan perbaikan di pinggir badan jalan termasuk saluran air. Pengaspalan jalan sudah selesai di titik yang mengalami longsoran serta tembok betonan penahan badan jalan sudah selesai dan tinggal pengamanan badan jalan dari aliran air di bawah jalan maupun saluran air di pinggir jalan agar ketika penghujan air tidak meluap ke badan jalan. Jalan milik Provinsi Jawa Timur ini masih diberlakukan rekayasa arus lalu lintas dengan sistem buka tutup jalan karena masih ada kegiatan pengerjaan dalam beberapa waktu ke depan. Menurut Kapolsek Pujon menjelaskan, untuk sementara akses kendaraan roda 4 sudah bisa melintas hanya masih secara bergantian karena pengerjaan belum rampung sepenuhnya. Dengan dibukanya kembali akses jalan untuk roda 4 akan sangat membantu untuk melancarkan kegiatan ekonomi karena kawasan Pujon menjadi salah satu sentra pertanian maupun penghasil susu di Kabupaten Malang. Kondisi jalan di kilometer 31.350 jalur Malang Kediri telah selesai pengerjaannya. Semalam jam 23.00 proses pengaspalan sudah selesai dan sudah dilakukan pembukaan untuk kendaraan roda 4 baik kecil maupun kendaraan besar. Tentunya ini masih beberapa proses pengerjaan, antara lain pengerjaan pelencengan dan rencananya adalah pembersihan drainase supaya arus air bisa melintasi drainase, tidak meluap ke jalan. Dan saat ini kita gunakan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup yang dibantu oleh supeltas dari warga masyarakat Lebak Sari. Pemberlakuan 2 arah nanti melihat situasi dan kondisi. Yang pertama, drainase sudah bisa dilalui oleh air dengan sempurna. Kemudian material yang ada di sisi jalan sudah bersih. Nanti kita lakukan sistem 2 arah. Pada masyarakat pengguna jalan, khususnya di wilayah Kecamatan Pujon hingga nanti di wilayah Kecamatan Kasembon, untuk lebih berhati-hati. Karena situasi musim hujan masih cukup tinggi, dimungkinkan longsoran-longsoran itu juga masih dimungkinkan terjadi. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih belum ada pengaman pinggir jalan dan titik longsoran badan jalan, Jalan Raya Sukomulyo perlu segera ada perbaikan. Tidak hanya itu, masih belum adanya lampu penerang jalan umum bisa membahayakan pengguna ketika melintas pada malam hari. Beginilah kondisi jalan raya Desa Sukomulyo Pujon, Kabupaten Malang setelah beberapa hari menjadi tempat melintas berbagai kendaraan pasca ditutupnya Jalan Raya Lebak Sari beberapa waktu yang lalu. Kondisi jalan menurun dan banyak tikungan ini harus lebih diwaspadai pengguna karena di sisi kiri jalan masih belum dipasang pengamanan, padahal tebing jurang cukup dalam. Tidak hanya itu, mulai banyak lubang jalan dan longsoran badan jalan semakin lebar bisa mengganggu aktivitas kendaraan yang melintas apabila terjadi longsoran kembali. Akses jalan penghubung antar dusun dan desa di wilayah Pujon ini ramai dilintasi pengguna khususnya roda 2 dan roda 4, pengangkut sayuran yang akan dibawa ke Pasar Mantung maupun ke Pasar Batu dan Karangploso. Menurut salah seorang warga menjelaskan kondisi jalan ini sering terjadi longsoran tanah ketika penghujan dan masih belum dipasang besi maupun betonan pengaman jalan sehingga harus diwaspadai pengguna jalan khususnya pada malam hari.
Di lokasi terlihat longsoran badan jalan yang semakin parah akibat ramai dilintasi kendaraan berat beberapa waktu yang lalu dan hanya menyisakan setengah lebar jalan yang masih bisa dilintasi. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan untuk kelancaran aktivitas masyarakat dan juga keamanan para pengguna jalan pada umumnya baik ketika melintas pada siang hari maupun malam hari. Tidak ada pengaman sama sekali Pak, ini sangat bahaya ini Pak. Apalagi bawahnya juga jurang Pak ya? Bawahnya tebing Pak, jurang jauh ini. Kalau bahaya ini Pak. Lampu pengatur, lampu ini belum ada ya? Lampu-lampu penerangan jalan tidak ada Pak ini Pak. Tidak ada sama sekali ini Pak. Tidak sama sekali. Sebelah depan juga titik longsoran Pak ya? Ada titik longsoran dan jembatan itu jebol Pak. Harapannya ya segera dibangun lah Pak, supaya aktivitasnya petani, pedagang, supaya enak lah. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, rutinitas Markas Palang Merah Indonesia Kota Batu di tengah pandemi COVID-19 tak menyurutkan antusias warga untuk mendonorkan darahnya. Mereka melakukan donor darah secara sukarela untuk berbagi kepada yang membutuhkan transfusi darah. Bertempat di Markas Palang Merah Indonesia Kota Batu atau PMI Cabang Batu menggelar donor darah. Kegiatan donor darah ini dilakukan oleh masyarakat umum dan ada pula dari ASN maupun jajaran instansi lainnya. Dan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Batu sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkannya. Selain itu juga merupakan bentuk solidaritas kepada sesama yang diharapkan bisa memberikan manfaat kepada orang yang sangat membutuhkan darah tersebut. Tidak hanya itu, donor darah juga baik untuk kesehatan. Dengan dilakukannya donor darah secara rutin, dapat mendeteksi kesehatan apakah kondisi sedang baik atau kurang baik. Kepala Markas PMI Kota Batu mengatakan donor darah ini merupakan kegiatan rutin PMI, namun berbeda dengan tahun sebelum terjadi pandemi COVID-19, pendonor ada kualifikasi sendiri bagi yang pernah positif COVID-19. Dan mereka yang pernah COVID-19 akan disendirikan, dan baru bisa mendonorkan darahnya setelah sembuh dari COVID-19 dalam 14 hari. Hingga saat ini stok darah untuk Kabupaten Malang dan Kota Batu mencukupi dan diharapkan untuk warga tetap tidak putus semangat mendonorkan darahnya kepada yang membutuhkan darah. Donor darah di PMI Kota Batu ini sampai saat ini masih tetap bekerjasama dengan PMI Kota Malang, di mana di Markas PMI Batu dilaksanakan tiap hari Jumat minggu kedua. Selain itu di beberapa tempat termasuk di desa, kelurahan atau di kelompok-kelompok masyarakat ada yang melakukan kegiatan donor semacam ini, itu jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal yang di PMI Kabupaten Malang. Jadi ini rutin ya Pak? Rutin untuk kegiatannya di PMI Batu, kemudian untuk pesertanya itu adalah masyarakat di sekitar Markas PMI Kota Batu dan dari kelompok-kelompok donor yang di desa atau kelurahan yang mungkin waktu di daerahnya ditolak karena harganya rendah atau tinggi, itu bisa ditampung di Markas PMI. Sejauh ini untuk persediaan darah di Kabupaten Malang masih dan Kota Batu karena masih disuplai dari Kabupaten Malang sampai saat ini masih tercukupi, kecuali untuk darah convalescent itu masih kesulitan karena dari pendonor yang pernah terkena COVID itu sulit untuk diambil. Kalau donor ini untuk saat ini persyaratannya sama, cuma minimal tidak pernah terpapar. Kemudian kalaupun sudah terpapar itu yang benar-benar sudah dinyatakan sembuh 14 hari setelah sembuh. Dan untuk yang sudah vaksin, itu untuk vaksin pertama 4 minggu berikutnya baru boleh donor, dan untuk yang sudah vaksin kedua itu 6 minggu berikutnya baru boleh donor. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Belum berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia. 3 mahasiswa di Kota Malang menciptakan game atau permainan berbasis aplikasi terkait COVID-19 yang khusus bagi anak-anak. Game edukasi COVID-19 yang diberi nama Fight the Virus diharapkan mampu mengajak anak-anak untuk lebih hidup bersih serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pandemi COVID-19 yang membuat mobilitas masyarakat terbatasi, namun kondisi tersebut tak menghalangi mahasiswa untuk tetap menciptakan karya kreatif dan inovatif.
Salah satunya menciptakan game edukasi yang mengangkat tema pandemi yang hingga kini belum berakhir. Game yang diberi nama Fight the Virus ini merupakan game edukasi garapan 5 mahasiswa teknik informatika salah satu universitas di Kota Malang. Dalam game ini menghadirkan karakter pendekar silat yang berantas virus COVID-19. Rosi Andriana, salah satu perwakilan mahasiswa menuturkan, jika mereka membuat game ini karena keresahannya terhadap makin menyebarnya COVID-19 di berbagai lapisan. Tak terkecuali anak-anak yang sering mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Dalam game ini, pendekar silat yang menjadi karakter dalam permainan harus melewati labirin dan rintangan berupa virus corona, dan poin permainan akan terus bertambah apabila karakter dalam game ini menemukan masker dan hand sanitizer di labirin. Seperti game pada umumnya, permainan ini juga memiliki sistem level, di mana semakin naik level semakin sulit untuk mengalahkan lawan. Rencananya, game hasil karya 5 mahasiswa ini akan disempurnakan lagi serta akan dipatenkan sebelum dirilis ke Play Store. Game COVID kami buat karena saat ini sedang pandemi COVID-19 dan kami ingin mengedukasi terutama anak-anak berusia 6-10 tahun yang menjadi pasar kami. Dalam game ini terdapat kuis-kuis yang isinya tentang kesehatan dan COVID-19. Ada juga penjelasan tentang soal-soal atau kuis-kuis yang terdapat pada game kami. Hal itu dapat memudahkan anak-anak yang menjadi pasar kami agar mengenal lebih dan tetap menjaga kesehatan. Simon Alfredo melaporkan.